Selamat jumpa dengan Air Ruhyat Channel. Untuk pertama kali saya mencoba untuk memberikan tutorial uh, mengenai proses manufaktur. Tutorial ini bisa diikuti oleh siapa saja yang ingin mengetahui lebih dalam tentang manufaktur. Bisa juga diikuti oleh para profesional yang bergerak di bidang teknik atau non-teknis. Kemudian juga bisa diikuti oleh para mahasiswa di semua jurusan Fakultas Teknik, baik itu teknik mesin, teknik industri, teknik metalurgi, atau teknik elektronika, dan teknik sipil. Untuk pertama kali kita kenalkan apa itu yang dimaksud dengan manufaktur. Jadi manufaktur itu berasal dari kata Latin yaitu manu dan faktur, ya, membuat dengan tangan. Jadi manufaktur modern ini ada di beberapa yang lalu masuk dalam kata Inggris yang berarti membuat dengan tangan. Tapi saat ini manufaktur ini telah dikerjakan dengan mesin-mesin otomatis, ya, yang dikendalikan dengan komputer, misalnya CNC mesin, juga robotik dan sebagainya. Adapun definisi teknologi, jadi teknologi ini adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu yang diperlukan atau dibutuhkan oleh manusia untuk membantu memenuhi keperluan hidupnya, serta untuk menjamin keamanan dirinya atau kelompoknya terhadap gangguan dari luar. Teknologi ini akan berguna bila telah diwujudkan melalui proses manufaktur. Jadi teknologi apapun juga kalau belum diwujudkan, ya belum berguna. Ya contoh banyaklah, kita misalnya ada pesawat yang diproduksi oleh PT DI atau IPTN zaman dulu, N250, ya pada zamannya teknologi yang dimiliki oleh N250 itu sangat canggih. Kemudian karena tidak diproduksi lebih lanjut, maka manfaat dari teknologi N250 itu tidak dirasakan, belum dirasakan karena tidak dipakai. Demikian pula sekarang ada pesawat yang dirancang oleh Profesor Dr. B.J. Habibie, ya, R80, saat ini juga belum diproduksi. Jadi meskipun teknologi itu canggih, tetapi kalau belum diproduksi dan belum bisa dirasakan manfaatnya. Nah, dari sejarah ini bisa diketahui bahwa budaya manusia itu sangat dipengaruhi oleh penguasaan teknologi. Dengan bisa menguasai pembuatan perkakas yang lebih dulu daripada yang lain, maka mereka akan hidup lebih sejahtera daripada masyarakat yang lain. Dengan demikian juga apabila satu bangsa, suatu masyarakat ini lebih dulu menguasai teknologi pembuatan senjata, mereka bisa mempunyai pengaruh kepada bangsa lain, bahkan bisa menundukkan bangsa lain. Itu telah dibuktikan dari sejarah. Kita mengetahui pada zaman dulu perang itu kan menggunakan pedang, ya, kemudian perisai juga. Apabila pedang dan perisai itu satu kelompok sudah bisa membuat dari baja, sedangkan kelompok yang lainnya masih menggunakan perunggu atau bronze, maka tentu saja lebih unggul
adalah yang telah bisa menguasai pembuatan pedang dan perisai dari baja. Mungkin demikian juga sampai saat ini, siapapun yang bisa membuat senjata lebih canggih, maka dia bisa menguasai atau bisa mempengaruhi bangsa lain. Ya, ini. Jadi demikian, suatu bangsa itu sangat penting untuk selalu mengembangkan dan menguasai teknologi pembuatan dari berbagai barang, ya, atau jasa dan jasa juga. Jadi misalnya suatu bangsa apabila telah bisa membuat seluruh barang, bisa membuat barang atau sesuatu untuk kebutuhan bangsanya, maka dia bisa mandiri, bangsanya bisa mandiri. Apalagi kalau dia bisa membuat senjata untuk mengamankan bangsanya, atau bisa juga ekspansi ke negara lain, ya, kalau itu memungkinkan. Tapi untuk Indonesia ini kan kita tidak boleh ekspansi, tetapi mempertahankan Indonesia dengan membuat senjata-senjata yang diperlukan. Itu kita bisa kuat terhadap pengaruh dari luar. Ya, ini teknologi bisa berguna, bisa telah diwujudkan dengan proses produksi manufaktur. Jadi manufaktur ini adalah ujung tombak dari untuk mewujudkan, atau ujung tombak dari teknologi, karena teknologi itu bisa diwujudkan melalui manufaktur. Definisi manufaktur itu ada dua. Definisi manufaktur itu bisa berdasarkan teknologi, dari aspek teknologi, juga bisa dilihat dari aspek ekonomi. Jadi definisi manufaktur manufaktur ini adalah aplikasi proses fisika dan kimia untuk mengubah bentuk, sifat atau tampilan dari bahan baku menjadi produk, termasuk juga proses perakitan. Proses manufaktur ini akan menyangkut penggunaan kombinasi dari mesin, perkakas, daya, dan pekerja, ya. Jadi seperti terlihat dari gambar di bawah ini. Nah, ini. Jadi proses manufaktur hampir selalu dilakukan secara bertahap atau secara seri, ya. Setiap tahapan menghasilkan produk yang mendekati produk akhir. Jadi kita bisa lihat manufaktur komponen, yaitu part misalnya. Itu tidak sekaligus jadi. Jadi misalnya kita membuat yang kita lihat sehari-hari, misalnya membuat pintu mobil sedan misalnya. Nah, itu adalah proses pembentukan pelat, ya, istilahnya sheet metal forming. Jadi proses pembuatan proses deformasi plastis sebetulnya dari pelat. Tetapi pelat itu tidak langsung jadi pintu mobil seperti itu. Ada beberapa tahapan yang diperlukan sehingga dari pelat menjadi pintu mobil itu beberapa kali prosesnya, yaitu dengan proses pembentukan pelat, ya. Proses pembentukan pelat itu menggunakan mesin press, mesin press yang besar tentu. Kemudian dia menggunakan ada dice, ya, die set itu ada dice-nya di bawah, kemudian ada punch-nya di atas. Dice atas, dice bawah. Nah, berupa, kalau misalnya berbentuk seperti pintu mobil, tentu saja bentuk cetakannya itu adalah tidak langsung jadi pintu. Itu ada beberapa, misalnya dipotong dulu, kemudian potongan itu masuk lagi cetakan berikutnya, maka dia cetakan itu namanya pembentukan dengan cetakan tertutup, ya. Dicetak lagi, kemudian sampai 4 proses misalnya, barulah satu bagian luar pintu mobil dengan bagian pintu dalam, bagian
dari luar kemudian disatukan dirakit seperti itu. Nah, berdasarkan ini blok diagram bloknya seperti ini. Ada bahan baku misalnya apa bahan bakunya, bahan baku awal, kemudian proses manufaktur ini akan melibatkan mesin, perkakas, daya, dan bekerja. Ini lihat pekerja ini, S atau SDM ya, sumber daya. Kalau daya ini bisa energi ya, energi apa mekanik, listrik, dan sebagainya. Perkakas apa yang diperlukan, misalnya di proses pemesinan, perkakasnya itu adalah pahat misalnya, kemudian jig and picture, kemudian mesinnya mesin perkakas. Nah, bahan baku kemudian proses manufaktur sini. Proses manufaktur. Ini komponen yang telah diproses pasti ada waste-nya, yang terbuangnya juga pasti ada. Kemudian ini satu rantai produksi ya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mengerjakan beberapa tahap dari proses manufaktur, maka komponen yang telah hasil komponen yang telah dibuat pada proses manufaktur pertama, rantai produksi pertama, itu menjadi bahan baku atau bahan awal dari proses manufaktur kedua dan sebagainya. Tambah banyak tahapan produksinya seperti ini, rantai produksinya tambah banyak, maka tentu saja jumlah komoditi pekerjaannya juga tambah banyak. Dan ini yang penting kalau ditinjau dari segi teknologi, maka kita bisa menyerap tenaga kerja yang banyak apabila rantai produksinya juga tambah panjang gitu ya. Nah, seperti ini.